إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fi din, a'azzakumullah, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kita masuk pada hadis yang ketiga dari bab pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyah. Masya Allah, kita sangat kagum dengan susunan Imam Nawawi rahimahullah dalam menyulam atau menyusun mutiara-mutiara hikmah dari Quran dan Sunnah dengan tataan yang sangat rapi dan bagus. Dikumpulkan dalam babul ikhlas ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bahwa kita tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Dibawakan pula ayat yang berkait dengan masalah bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dagingnya, bukan darahnya dari korban-korban kalian, tetapi apa yang ada di dalam dada, yaitu ketakwaan. Itu pada ayat kedua. Demikian pula pada ayat ketiga tentang masalah Allah Maha melihat. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan apa yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian ataupun yang kalian tampakkan, semua Allah tahu. Artinya ketiga ayat ini, barakallahu fikum, disusun oleh beliau masing-masing memiliki satu sisi pandang dalam keikhlasan. Yang pertama, perintah untuk ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, ilmu bahwa yang akan dilihat oleh Allah dan akan diterima oleh Allah adalah ketakwaan dalam hati. Berapapun engkau infakkan, sebesar apapun, kalau nggak ada keikhlasan, nggak ada nilainya. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, berita bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, yang artinya bahwa niat itu dalam hati, keikhlasan itu di dalam hati. Maka apa yang ada dalam hati itu yang Allah nilai nantinya. Barakallahu fikum. Kemudian dibawakan hadis-hadis yang sahih, yang paling sahih dulu dari muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, baru yang berikutnya. Sehingga dia susun rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Disusun pertama hadis innamal a'malu binniyat. Sudah kita bahas kemarin atau sebelumnya, yaitu tentang amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini sebagai kaidah. Kaidah dalam masalah keikhlasan adalah innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan tergantung niat-niatnya. Demikian pula setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan dalam hatinya. Walaupun kadang upaya kebaikan kita gagal, qadarullah, dengan takdir dari Allah, tetapi niat kita untuk berbuat baik sudah didapatkan dan ada pahalanya. Ini Masya Allah kaidahnya, walikul limri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Baru kemudian disusun oleh beliau untayan mutiara berikutnya, hadis dari Rasulullah SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai contohnya, yaitu ketika Rasulullah SAW berbicara memberitakan ada tentara pasukan yang akan menyerang Ka'bah, tiba-tiba di tengah padang pasir Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah di tengah mereka ada pelayan-pelayan, ada penggembala-penggembala yang biasa menuntun dan mengurusi ternak-ternak mereka? Ada orang-orang yang tidak berkait dengan mereka.
ikut tenggelam? Kata Nabi, iya, ditenggelamkan min awalihim ila akhirihim. Tetapi akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Ini juga berita faedah ilmu dari Rasulullah SAW yang sangat bermanfaat. Yaitu bahwa kadang-kadang terjadi satu bencana, tetapi bagi sebagian sebagai adab, tapi bagi sebagian yang lain sebagai ujian. Atau bisa jadi sebagai penghapus dosa-dosanya. Atau bisa jadi dengan tergantung masing-masing keadaan mereka. Dan akan dibangkitkan nanti dengan niat-niatnya. Maka kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga. Yang juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyyah. Wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Masih dibawakan tentunya yang paling sahih atau yang tersahih dari hadis-hadis, yaitu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, dikatakan di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW menyatakan tidak ada hijrah setelah Al-Fathu. Al-Fathu di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu dengan pembukaan yang sangat jelas. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama bahwa yang dimaksud dengan Al-Fathu adalah perjanjian Hudaybiyah. Tafsir yang kedua ada bahwa Al-Fathu adalah dibukanya kota Mekah. Karena memang kedua-duanya merupakan Al-Fatah. Kedua-duanya merupakan kemenangan dan pembukaan. Adapun yang pertama, yaitu perjanjian Hudaybiyah, dikatakan Al-Fathu karena ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang diantara isinya adalah bahwa berhenti berperang 10 tahun, maka terbuka dakwah untuk seluruh Arab dan sekitarnya. Dan untuk seluruh penjuru dunia. Sehingga Rasulullah SAW ketika sejak Hudaybiyah itu mengutus utusan-utusan mendakwahi Raja Qibti di Mesir, Raja Najasyi, Raja Romawi Persia, diutus orang-orang untuk membawa risalah dakwah, surat ajakan dakwah. Dan demikianlah, terbukalah pintu dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dan bisa dibuktikan, sejak Hudaybiyah sampai Fathu Mekah, itu perubahan jumlah kaum muslimin naik drastis. Dari yang tadinya ketika perjanjian Hudaybiyah hanya sekian, ada berselisih pendapat, ada yang mengatakan sekian, 600, masih belum sampai 1.600 atau 1.500. Belum sampai 2.000. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah. Tetapi setelah Fathu Mekah, kaum muslimin sudah berjumlah 12.000 lebih. Itu menunjukkan bahwa Al-Hudaybiyah adalah Al-Fath. Kemudian yang kedua, Fathu Mekah disebut Fatah karena memang terbukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, dan ketika kami berikan kemenangan dan pembukaan kota Mekah, maka kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, qabilah demi qabilah, suku demi suku masuk Islam. Masya Allah. Maka kata Nabi di sini, la hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah ba'dal fath. Maka mengarah wallahu ta'ala alam adalah setelah terbukanya kota Mekah. Bahwa setelah terbukanya kota Mekah tidak ada lagi kewajiban hijrah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Allan ketika mensyarah Riyadhus Shalihin, kata Ibnu Allan rahimahullah, la hijrata ilal madinati wajibah ala man amana wa amina ala dinihi ba'dal fathi.
Makna hadis ini kata beliau, tidak ada hijrah ke Madinah. Enggak ada hijrah ke Madinah. Atas siapa yang beriman dan dalam keadaan aman di negerinya, tidak ada kewajiban untuk hijrah ke Madinah ba'dal fathi. Artinya kewajiban hijrah ke Madinah secara khusus sudah tidak ada. Karena para ulama menyatakan bahwa kewajiban hijrah dari tempat yang dia tidak bisa menegakkan agamanya ke tempat yang dia bisa menegakkan agamanya, maka tetap diperintahkan. Karena ayatnya masih berlaku ketika mereka terbunuh dalam keadaan di tengah-tengah orang kafir. Allah katakan, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas dan engkau bisa hijrah di dalamnya? Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak bisa menegakkan keislaman di negerinya, maka diperintahkan dia untuk hijrah ke tempat yang dia bisa menegakkan agamanya lebih sempurna. Barakallahu fiikum. Tetapi hijrah ke Madinah sudah tidak ada kewajiban lagi. Innama wajabat awalan liqaunil muslimin bil Madinah yauma idzin kanu qalilin. Karena yang namanya hijrah ke Madinah itu diwajibkan waktu itu ketika kaum muslimin masih sedikit dan di Mekah mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tersiksa, sempit, tidak bisa berbuat untuk agamanya, maka diperintahkan semuanya untuk hijrah. Setelah Fathu Mekah, maka nggak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi jihad dan niat tetap ada. Inilah sisi pendalilan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau membawakan hadis ini, karena berkait dengan kalimat jihadun wa niyah. Jihad memiliki makna perjuangan. Dan perjuangan itu bisa dengan lisan, bisa dengan amalan perbuatan, bisa dengan harta. Dan jihad juga ada dua jenis ya, yang disebutkan diantaranya oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, bahwa jihad ada jihadun bisayfin wa sinan, dan ada jihad bil lisani wal bayan. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala, jihad dengan pedang dan tombak, dan jihad dengan ucapan dan penjelasan. Barakallahu fiikum. Kedua-duanya disebut jihad. Kalau jihad yang pertama dengan saif was sinan sudah ma'ruf, masyhur, maknanya adalah perang. Perang melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah, yang menghalangi tauhid, yang menghalangi ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua, bil lisani wal bayan, adalah dengan dakwah, menjelaskan keislaman atau menjelaskan agama ini, menerangkannya dan membantah orang-orang yang membuat pengkaburan-pengkaburan. Ini juga jihad. Karena memang kaum muslimin diserang dari dua arah. Secara fisik kadang-kadang, tetapi kadang-kadang yang lain secara wazul fikri, perang pemikiran. Kalau diserangnya, dihalanginya dengan fisik, maka kita pun melawannya dengan fisik. Kaum muslimin adalah para pemberani. Kaum muslimin seharusnya adalah orang-orang yang siap untuk menjadi tentara-tentara Allah yang membela agamanya dari serangan-serangan orang-orang kafir. Tetapi yang sering terjadi justru bukan perang secara fisik, tetapi ghazul fikr, perang fikir. Mereka akan melancarkan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Islam ajaran yang begini, Islam ajaran yang begitu, agama Islam mengajarkan terorisme, ajaran Islam mengajarkan begini. Tuduhan-tuduhan palsu. Yang tentunya juga harus kita bela agama ini dengan apa? Dengan lisan wal bayan, dengan lidah, ucapan-ucapan tentunya, dan penjelasan-penjelasan. Dan juga dengan tulisan-tulisan tentunya termasuk di dalamnya. Subhanallah, kalau dibandingkan jihad pertama secara fisik dan jihad kedua, mana yang lebih tinggi? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwa jihad yang pertama disebut jihadul awam, sedangkan jihad yang kedua disebut jihadul khawas.
Awam bukan bahasa Indonesia artinya orang awam gitu, bukan. Walaupun ada sedikit kesamaan makna. Awam dalam artian umum, jihad umum. Artinya setiap orang yang tidak cacat, normal, bisa mengangkat senjata, pedang dan tombak, maka dia bisa perang. Bisa berjihad dengan jihad pertama. Tetapi jihad kedua, kata beliau rahimahullah, jihadul khawas, jihad orang-orang khusus. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahlul ilmi. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka ini jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Ikhwan fillah azakumullah. Maka jihad yang kedua ini tentunya pada waktunya, maka ini adalah perkara yang sangat istimewa karena tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang tertentu saja. Pengkaburan-pengkaburan dan syubhat-syubhat tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tetapi para ulama tegak di front terdepan untuk membantah pengkaburan-pengkaburan tadi, untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tadi, dan juga ahlul dalal, tuduhan-tuduhan ahlul dalal. Walhamdulillah rabbil alamin, semoga Allah merahmati mereka para ulama. Baik. Kemudian diiringi kalimat jihad dengan niyah. Hijrah ke Madinah sudah tidak ada lagi karena Mekah sudah dibuka. Tetapi jihad terus tidak berhenti. Perjuangan membela agama tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Baik. Waniyah dan juga niat. Karena mereka kaum muslimin dan kita semuanya tidak semuanya mampu untuk menegakkan jihad. Maka siapa yang mampu menegakkan jihad, maka diperintahkan mereka untuk menegakkan jihad tadi. Apakah jenis pertama ataupun jenis kedua ataupun kedua-duanya. Tetapi kalau tidak mampu bagaimana? Niyah. Dia punya niat. Kalau saya mampu, saya akan bela agama ini. Sehingga Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi." Siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah meniatkan dalam hatinya untuk berjihad, disebutkan matinya mati yang jelek. Dalam riwayat mati jahiliyah. Mengapa? Karena niat pun tidak ada. Nggak ada pembelaan terhadap agamanya sendiri. Maka orangnya dipertanyakan, apakah kamu ini benar-benar muslim? Kalau muslim pasti ada keinginan untuk membela agamanya, membela keyakinannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangan dan badannya karena dia lemah atau karena dia cacat atau tidak mampu karena fisiknya, maka paling tidak niat itu ada dalam hatinya. Demikian pula yang kedua, jihad dengan ilmu. Mungkin bagi mereka yang punya ilmu mampu untuk menegakkan jihad tersebut. Tetapi siapa yang tidak memiliki ilmu atau kurang atau pas-pasan, dia tidak mampu untuk menegakkan jihad kedua ini, dia harus bertekad dan berniat. Kalau saya mampu, saya akan bantah mereka. Atau dia menjadikan dirinya sebagai perantara. Datang kepada para masyayikh, para ulama. Wahai para ulama, wahai para masyayikh, ini ada tuduhan begini-begini, tolong berikan kami penjelasan bantahan terhadap itu. Kami akan sebarkan. Maka saling dukung-mendukung, ta'awun untuk bisa menegakkan jihad kedua ini. Ini juga barakallahu fikum dikatakan harus ada dalam diri-diri kita, jihadun wa niyah. Jihad dan niat dalam hati. Artinya niat yang lurus, yang benar-benar ikhlas untuk berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka potongan hadis berikutnya, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Potongan hadis kedua ini menunjukkan tentang hukum jihad yang pertama. Ini hukum jihad secara fisik. Dengan kata lain, apa hukumnya perang melawan orang-orang kafir itu tadi. Disebutkan idastunfirtum, jika kalian diperintah oleh penguasa kalian untuk berperang, maka berangkatlah. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
disebutkan ay tulibtum lil khuruji ilal jihad au nahwihi. Idza tunfirtu maknanya kalau kalian diminta, diperintah, disuruh untuk berperang, maka berangkatlah berperang. Inilah yang menyebabkan para imam-imam ahlus sunnah dalam kitab-kitab mereka, bahkan kitab-kitab akidah, kitab usulus sunnah, kitab prinsip-prinsip sunnah, selalu masukkan bab khusus. Satu bab, al-jihadu madin ma'al imam, baran kana au fajira. Bahwa jihad tetap berlangsung bersama penguasa, apakah mereka orang baik atau orang jelek. Artinya tidak bisa sembarangan begitu. Ini perang jenis pertama ya. Perang, maksud saya jihad jenis pertama yaitu perang. Berbeda dengan yang dengan ilmu wal bayan, maka semua orang berkewajiban untuk menyampaikan semampunya sesuai dengan hadis ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tetapi yang pertama ini berkait dengan nyawa, berkait dengan perkara-perkara yang besar, sehingga disebutkan di antara contohnya adalah dalam kitab Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, menyatakan al-jihadu madin ma'al imam, bahwa jihad itu tetap berlangsung bersama imam, baran kana aw fajira. Apakah imam itu orang yang baik atau orang yang jelek, selama mereka muslim, maka jihad bersama mereka tetap berlangsung. Yang kedua, kita dapatkan juga dari potongan hadis terakhir ini, dastunfirtum fanfiru, kita mendapatkan hukum jihad tidak selalu sama. Pada saat tertentu jihad itu tidak sampai kepada wajib. Jihad yang pertama saya maksud perang. Tetapi kapan jadi wajib? Fardu ain. Jadi wajib fardu ain kalau sudah ada tanfir. Kalau idastunfirtum fanfiru, kata Nabi. Kalau nggak ada istinfar, kalau nggak ada tanfir dari penguasa, maka tidak terjadi jihad jenis pertama ini. Baik. Barakallahu fikum. Dan juga para ulama membahas kadang fardu ain, kadang fardu kifayah. Fardu kifayah ketika memang dicukupkan dengan sebagian orang cukup, maka selesai sudah. Kewajiban kaum muslimin terwakili oleh tentara kaum muslimin. Selesai. Tetapi kalau ternyata tidak cukup dengan hanya tentara resmi dari penguasa tersebut, maka penguasa memerintahkan rakyatnya untuk membantu bersama berperang, maka saat itu menjadi fardu ain. Atau beberapa ulama juga menyatakan kalau orang-orang kafir tadi atau musuh-musuh Allah tadi sudah masuk ke negeri, maka tidak ada alasan lagi saat itu. Semua orang laki-laki dewasa, tidak cacat, maka mereka wajib untuk membela kaum muslimin, membela agamanya, membela negerinya, ini membela negeri muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, para pendengar yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian-rincian dalam Quran siapa yang terkena kewajiban jihad dan siapa yang tidak. Sudah kita sebutkan sedikit tadi, laki-laki, dewasa, dan tidak cacat. Karena Allah SWT menyatakan, laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raji harajun, wala 'alal maridi haraj. Tidak ada kewajiban bagi yang buta, nggak ada kewajiban bagi yang pincang, dan nggak ada kewajiban bagi yang sakit, kata Allah Ta'ala. Artinya yang tidak buta, tidak cacat, tidak pincang, tidak sakit, maka mereka terkena kewajiban tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Asyahid yang menjadi bukti atau yang menjadi syahid, jadi dalil dari hadis ini adalah kalimat jihadun wa niyah, jihad dan niat. Artinya harus ada keikhlasan dalam hati, meniatkan pembelaan agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sedikit komentar di dalam hadis yang ketiga ini. Kata beliau, wa ma'nahu la hijratan min Makkah li'annaha sarat daral Islam. Kata Nawawi, makna tidak ada hijrah adalah tidak ada hijrah dari Makkah. Karena
saat itu Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan demikian selesai hadis yang ringkas dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang jihadun wa niyyah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Terima kasih atas nasihat Ustaz Muhammad bin Marsawet. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, baik. Kita akan ikuti pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Bismillah, dari seorang pendengar ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan tidak sesuai dengan materi. Mau bertanya bagaimanakah hukum dan masa nifas wanita yang melahirkan dengan cara sesar? Atas penjelasannya, jazakumullah khairan. Hukum nifas bagi wanita yang melahirkan secara normal ataupun cara sesar tidak berbeda, karena darah itu adalah darah nifas. Walaupun disesar, tetap setelah selesai sesar darah itu akan keluar. Sejenis haid atau seperti haid, dia akan keluar terus, dan biasanya kurang lebih 40 hari. Maka hukumnya sama. Cuma ada pertanyaan dari beberapa orang yang lain, katanya setelah sesar biasanya lebih ringkas, lebih pendek. Artinya baru 20 hari sudah berhenti misalnya, atau 25 hari sudah berhenti. Kalau memang sudah berhenti dan terbukti benar-benar berhenti, maka dia sudah bersih dari nifasnya. Maka dia kembali sholat, kembali berpuasa seperti seorang yang bersih. Tetapi saya katakan dengan tekanan benar-benar bersih, karena beberapa wanita mengira bahwa dia bersih, dia sholat. Setelah sholat dia lihat ternyata masih keluar lagi. Kadang sehari itu tidak keluar, besoknya keluar lagi. Mengapa demikian? Karena sungguhnya itu bukan benar-benar berhenti, tetapi keluarnya sedikit. Karena keluarnya sedikit, maka dia masih tertahan di dalam rahimnya. Kalau tertahan di dalam rahimnya, maka dia sepertinya tidak haid. Padahal di dalamnya ada itu, tertumpuk di situ darah sedikit demi sedikit. Setelah agak banyak, dia akan keluar begitu. Sehingga beberapa guru-guru kita mengajarkan untuk memeriksanya sampai agak masuk dengan jari atau dengan kain. Kalau dalamnya masih ada, maka dia masih haid. Masih nifas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, berikutnya dari 0812 95 sekian. Afwan Ustaz, apabila kita menjadi makmum masbuk setelah satu rakaat imam salam, terus kita melanjutkan ke rakaat kedua, lalu ada orang yang ikut bermakmum ke kita, apakah kita merubah niat kita? Terus apakah bacaan kita dijahar atau disir apabila sholat maghrib atau isya ketika itu berubah gitu ya? Kalau posisi makmum berada di belakang atau di samping kiri, apakah yang kita lakukan kalau berada di masjid umum? Jazakumullah khairan. Nah, perubahan niat dari makmum menjadi imam atau dari munfarid, dari salat sendirian menjadi imam, itu tidak mengapa, sebagaimana terjadi di kalangan para salaf ataupun yang setelahnya. Sebagaimana pula terjadinya perbedaan niat. Bagaimana perbedaan niat? Artinya imam salat sunnah, makmumnya salat wajib, atau sebaliknya, imamnya yang salat wajib, makmumnya salat sunnah. Kedua-duanya terjadi. Sebagaimana kejadian Sa'ad, Mu'adz bin Jabal, bukan Sa'ad. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salat bersama Nabi SAW, salat yang wajib. Kemudian pulang ke kaumnya dan beliau mengimami kaumnya. Tentunya yang namanya salat wajib tidak dilakukan dua kali, atau tidak diwajibkan dua kali. Berarti yang kedua itu adalah salat sunnah.
Berarti ketika dia salat mengimami kaumnya, dia salat sunnah, kaumnya salat wajib. Ini terjadi. Yang kedua yang sebaliknya, yaitu imamnya yang salat wajib, makmumnya yang salat sunnah. Yaitu ketika seorang sahabat yang datang terlambat, radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke masjid sudah bubar. Salat jamaah sudah selesai. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man yatasaddaq ala hada, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Seorang sahabat menyatakan, aku ya Rasulullah SAW. Maka disuruh untuk menemani beliau salat. Yang terlambat tadi salat sebagai imam salat wajib, sedangkan diikuti di sebelahnya oleh makmum tadi sebagai sedekah. Dan dia salat sunnah, karena dia sudah salat wajib. Maka dia salat sunnah. Berarti terjadi kedua-duanya. Sehingga kalau engkau dalam keadaan masbuk, kemudian bangkit untuk melengkapi salatmu, tiba-tiba ada yang ikut salat bersamamu, tidak mengapa. Engkau menjadi imam ketika itu. Kalau engkau tahu. Kadang-kadang tidak tahu karena orang itu langsung berdiri di belakang. Itu tidak ada pembahasan karena dia tidak tahu. Kalau sudah tahu ada yang ikut di belakangnya, maka dia menjadi imam saat itu dan niatkan sebagai imam, sehingga kalau salatnya salat jahar, maka jaharkan bacaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun posisi yang seharusnya bahwa makmum bersendirian adalah di sebelah kanan imam. Kalau bisa mampu untuk merubah posisinya ke kanan imam, maka itu bagus. Kalau tidak mengapa, mudah-mudahan ma'adzur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, apa yang harus Anda lakukan apabila ketika Anda sedang berwudu, qadarullah azan berkumandang? Lebih afdal yang manakah, menjawab azan ataukah melanjutkan wudu dulu? Jazakumullah khairan. Itu pertanyaan kalau memang tidak bisa dilakukan kedua-duanya. Iya. Kalau bisa dilakukan kedua-duanya, nggak perlu pertanyaan ini toh. Kalau misalnya sholat dengan azan, kita mau sholat tatil masjid dengan azan, mungkin bermasalah, karena dia nggak mungkin sholat jawab azan. Tapi kalau berwudu tidak mengapa. Kamu sambil berwudu sambil menjawab Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hendak sholat di masjid, kita berniatnya waktu kita masih di rumah. Apakah itu sudah cukup untuk berniat? Apa itu? Maksudnya niat sholatnya? Oh iya, mungkin ya. Iya mungkin. Kalau kita hendak sholat ke masjid, kita berniatnya waktu kita masih di rumah. Apakah kita cukup untuk berniat? Ya, ketika dia berwudu, dia sudah berniat akan sholat ke masjid. Memang para ulama merincikan, ketika engkau berangkat niat sholat apa? Kemudian setelah itu dia sebagai apa? Sebagai imam atau sebagai makmum? Rincian-rincian itu dibahas oleh para ulama dan semua harus ada dalam hati kita. Itu yang dijuluki dengan ihdharun niyah oleh Imam Nawawi dalam judulnya. Ihdharun niyah, menghadirkan niat. Sehingga dalam hati itu harus ada. Kamu ke masjid mau ngapain? Mau sholat. Kemudian sholatnya sholat apa? Sholat asar. Ila akhirnya. Untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Nah, apakah itu sebagai adaan lillahi ta'ala atau sebagai qadaan? Qada itu mengganti. Kalau adaan kamu niatkan dalam hati, ini adalah adaan. Rincian-rincian itu, barakallahu fikum, paling tidak kamu dalam keadaan sadar, tahu dalam hatimu bahwa ini saya kerjakan sebagai penunaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa ketika berjalan ke masjid atau di rumah sebelum berangkat. Nah, Bismillah. Sampai jalan masjid, ikut sholat, duduk segala macam, terus ditanya kamu sholat apa tadi? Tidak tahu. Ini berarti nggak benar nih, nggak punya niat dalam hatinya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ana punya teman Kristen, sudah belajar puasa dan juga mengetahui ilmu Islam. Tapi teman Ana belum bisa karena belum dapat hidayah, belum bisa masuk Islam mungkin ya. Apa yang harus Ana lakukan, Tad? Sudah belajar puasa,
sudah mengetahui Islam, tapi tidak mau bersyahadat, begitu maksudnya? Iya, mungkin. Karena belum dapat hidayah. Nah. Tahu dari mana? Ya mungkin belum menyatakan masuk Islam mungkin. Di sini. Iya, kalimat belum dapat hidayah itu kan harusnya dari kita. Kita melihat dia kasihan belum dapat hidayah gitu. Dianya kenapa tidak mau mengucapkan syahadat? Kadang belum siap, Ustaz. Nah, itu jawabannya. Pemboikatan keluarga dan sebagainya mungkin kadang begitu. Padahal tidak harus ya, ikrar itu terang-terangan. Beberapa kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, mereka bersyahadat dengan sembunyi-sembunyi. Tidak mengapa. Dia harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada manusia. Sehingga dia mungkin tidak menampakkan di hadapan keluarganya yang mungkin membencinya keislaman, tetapi dia sudah bersyahadat. Itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sehingga semestinya kalau kita sebagai sahabatnya atau temannya, kita ingatkan, kamu syahadat di depan saya, selesai. Kamu sudah menjadi muslim. Untuk resminya itu nomor 2. Untuk KTP, untuk dipersaksikan kepada kaum muslim sebagainya. Itu nanti. Ketika memang sudah siap dan mampu dan kondisinya juga, situasinya sudah bisa mendukung, silakan. Tetapi bersyahadat, sejak sekarang kamu harus saksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasulullah. Selesai. Dia sudah dianggap sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kalau dia dihisab, dia sebagai muslim. Barakallahu fiikum. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan juga untuk barangkali sebagai penutupan Ustaz. Untuk baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah taala memberikan kepada kita fawaid dari apa yang kita bahas, dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa meniti jejak para ulama, para sahabat, dan kita jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.